pernah nggak ngebayangin ada hewan yang bisa hidup nyaman di tempat paling beku di dunia? Suhunya itu minus 60 derajat Celcius, anginnya tuh kencang sampai bisa bikin kuping lu tuh beku kalau lu di sana. Karena di situ cuma ada es dan salju, gak ada pohon, gak ada tanah, cuman putih buku doang. Tapi ternyata ada namanya itu penguin kaisar alias Aptenodytes forsteri. Ini penguin bukan penguin biasa bro, dia itu terbesar dari semua penguin yang ada di bumi. Tinggi mereka itu bisa mencapai 1,2 meter dan beratnya itu bisa sampai 40 kg. Hampir sama gua mah. Lu tahu penguin kaisar ini adalah burung paling royal, paling kuat dan paling stylish se-Antartika. Bayangin aja bulunya kinclong kayak lagi pakai jas resmi. Beneran kayak raja di dunia penguin. Kalau kita lihat dari luar, penguin kaisar tuh kayak bener-bener gagah banget gitu. Nah lo lihat noh, dada mereka tuh putih bersih banget kayak abis disetrika. Kemudian punggungnya itu hitam pekat seperti pakai jas hitam keren. Dan bagian telinganya itu ada sentuhan kuning keemasan yang bikin mereka tuh makin mencolok kayak pejabat Antartika. Tapi lo jangan salah, walaupun dia tuh burung, tapi dia tuh nggak bisa terbang seperti burung biasanya. Tapi kita jangan ngeremehin dia. Lo tahu di air penguin ini adalah atlet renang sejati. Ya sayap mereka yang pendek itu emang sih nggak dibuat buat terbang, tapi diubah Tuhan menjadi sirip yang super duper keren buat mereka berenang. Mereka tuh bisa menyelam sampai 900 kaki dan berenang itu sejauh 15 km untuk cari makan. Makanan utama penguin kaisar itu apa? Ya mereka tuh makan ikan, udang kecil dan cumi-cumi mini. Ini mah bukan sembarang cemilan ya, ini makanan laut yang penuh dengan protein. Kayak menu sehat anak cim, tapi ini versi Antartika untuk penguin. Dan karena badan mereka tuh gede, maka ikan yang mereka makan pun lebih besar daripada yang dimakan oleh penguin-penguin lainnya di bumi. Oke lo tahu, penguin kaisar itu eksklusif banget. Ya karena mereka tuh bisa ditemuin di satu tempat aja di dunia, yaitu di Antartika. Ya lo semua pasti tahu bahwa ini adalah benua yang 98% isinya adalah es. Gak ada pohon, gak ada tanah, bahkan gak ada warteg di sana. Cuman es sejauh mata memandang. Tapi penguin ini santai aja, happy, hidupnya kayak sultan di sana. Mereka tuh tinggal di es laut, bukan di daratan keras, dan koloni mereka tuh bisa terdiri dari ribuan ekor. Tapi apa ya rahasia mereka sampai mereka tuh bisa bertahan hidup di tempat separah ini? Jadi lo tahu mereka tuh ada lapisan lemak setebal 2-3 cm. Di bawah kulit mereka, lemak ini berfungsi untuk menyimpan panas dan ngeblok udara dingin dari luar. Ya sistemnya tuh kayak AC, cuma kebalik. Jadi bikin anget di dalam, terus di luarnya beku deh. Oke lanjut, ini ada bagian yang paling gila banget sih menurut gue. Jadi setiap tahun, sekitaran Mei sampai Juni, pas musim dingin di Antartika mulai, penguin kaisar itu jalan kaki puluhan kilometer dari laut ke tengah es laut. Buat apa? Ya buat mereka tuh kawin. Lu bayangin aja, makhluk hidup ini tuh niat banget buat kawin pas suhu minus 40 derajat dan anginnya kayak neraka beku. Tapi ya cinta itu butuh perjuangan kali ya katanya. Kata penguin, bukan kata gue. Setelah mereka kawin, si betina itu cuman bertelur 1 butir. Sekali lagi 1. Dan luar biasa, bukan cuma jumlah telurnya, tapi apa yang terjadi setelahnya. Jadi si betina itu cabut dulu ke laut buat cari makan dan isi energi. Sementara si jantan, yaps, si jantan tetap stay jaga telur, berdiri, diem di tempat selama 2 bulan. Atau bahkan lebih dari 2 bulan. Buset dah, 2 bulan gak makan, gak minum, sambil jaga telur sebiji doang. Ini mah bener-bener bapak luar biasa nih. Nah telurnya itu disimpan di antara kaki si jantan, dilindungi sama kantung kulit khusus di perut. Dan lo tahu, suhu di luar itu bisa mencapai minus 60 derajat Celcius. Tapi si jantan tetap berdiri, diam fokus menjaga agar si telur itu tetap hangat. Gak ada drama, gak ada keluhan. Santai aja. Lu mah main HP, jaga HP aja udah bosen, apalagi nih jaga telur. Oke lanjut dah, setelah 2 bulan puasa dan jaga telur sendirian, akhirnya telur itu menetas. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Tapi si jantan itu udah kurus, capek dan hampir kehilangan berat badan separuhnya. Tapi pas betinanya balik dari laut, mereka tuh langsung gantian. Sekarang giliran si ibu ngasih makan anak, pakai makanan hasil buruan dari laut. Si bapak ya istirahat bentar, makan, terus balik lagi dia bantu urus anak. Jadi mereka tuh parentingnya bareng-bareng. Kalau dunia manusia tuh penuh drama, ya udah kita belajar aja dari dunia penguin kaisar ini. Kalau sayangnya dijaga bareng-bareng, bukan ditinggal pas lagi butuh-butuhnya. Nah lo tahu ada beberapa fakta unik dan menarik banget dari penguin kaisar ini. Yang pertama, bulu penguin kaisar itu anti air dan anti angin. Mantap kan? Jadi bulu mereka itu bukan bulu biasa. Tiap sentimeter tubuhnya itu bisa punya lebih dari 100 bulu, rapat banget. Bahkan lebih rapat dari jaket bulu paling mahal yang pernah kita beli.
Tapi Tuhan itu menciptakan itu bukan cuma buat gaya, tapi agar penguin itu tahan air saat berenang, kemudian menahan angin pas berdiri berjam-jam di badai salju. Jadi di antara bulunya itu ada lapisan udara mikro, jadi semacam insulasi alami gitu loh. Oke, selanjutnya mereka tuh bisa minum air laut langsung. Kok bisa? Karena mereka tuh punya kelenjar khusus di dekat mata yang fungsinya itu mirip seperti filter air. Namanya itu kelenjar supraorbital yang fungsinya itu menyaring garam dari air laut. Kemudian garamnya itu dikeluarkan lewat lubang hidung sebagai cairan asin. Jadi kalau lo lagi kehausan di laut, ingat aja, penguin aja bisa minum air laut. Tapi lo, jangan coba-coba ya. Selanjutnya lo tahu mereka tuh bisa berkomunikasi lewat suara khusus. Jadi setiap penguin kaisar itu dia punya pola suara unik, kayak fingerprint versi audio. Lagi-lagi Tuhan itu nggak menciptakan ini tuh sembarangan. Jadi suara ini tuh dipakai buat cari pasangan di tengah ribuan penguin lain. Kemudian untuk mengenali anaknya dan koordinasi antar induk. Dan hebatnya, di tengah ribuan suara penguin kayak pasar Antartika, mereka tuh tetap bisa bedain mana suara pasangan dan anaknya. Dan lucunya lo tahu mereka tuh bisa meluncur pakai perut. Jadi kalau mereka tuh capek jalan kaki terus di es, jadi mereka tuh pakai perut buat meluncur. Biasanya mereka pakai ini kalau lagi jalan jauh di permukaan es yang licin. Dan yang lebih menariknya lagi, anak penguin itu bisa numpang hidup ke induk lain kalau kehilangan orang tuanya. Dalam kondisi ekstrim, misalnya si anak kehilangan induk, ada kemungkinan penguin lain tuh mau adopsi. Jadi mereka mengadopsi si anak dalam kelompoknya, terutama jika dia punya bayi juga. Tapi ini nggak selalu terjadi, dan seringnya si anak bisa terlantar kalau misalnya nggak cepat ketemu. Dan lo tahu, ini serius nih, ini sains banget sih. Emperor penguin itu punya hemoglobin khusus. Darah mereka tuh punya struktur hemoglobin unik yang membuat mereka tuh tetap bisa efisien bawa oksigen di suhu rendah. Kemudian memungkinkan mereka tahan napas lama banget di air. Kalau di burung lain, udah pingsan duluan, Cuk. Tapi kalau buat penguin kaisar, main ke dasar laut dulu bentar, bener-bener Tuhan tuh menciptakan penguin itu sempurna banget. Kalau kita dengar cerita dari penguin kaisar ini, hidupnya tuh kayak kuat banget gitu loh. Tapi ternyata sekarang justru dilawan sama hal yang enggak kelihatan sama sekali, yaitu perubahan iklim. Penguin kaisar itu udah kayak tentara garis depan di dunia es. Tapi sekarang medan perangnya bukan lagi sama predator, melainkan sama ulah manusia sendiri. Buset dah, udah kuat, setia, gaya, tapi sekarang malah bisa punah. Gila sih. Jadi ancaman tuh nggak main-main. Kalau misalnya terjadi perubahan iklim, maka es tempat mereka hidup itu bisa akan mencair lebih cepat. Ya kalau mencair lebih cepat, maka makanan akan lebih susah dicari di laut yang memanas. Kemudian sekarang manusia itu rebutan ikan sama mereka. Jadi udah diambil makanan mereka sama manusia. Dan lagi-lagi kapal dan turis mulai mengganggu koloni mereka. Dan yang paling parah, anak-anak penguin itu udah banyak mati sebelum bisa berenang. Cuma gara-gara rumah esnya keburu ambruk. Ini bukan lagi soal penguin sih, tapi soal bagaimana kita memperlakukan planet ini. Oke, jadi sekarang lo udah tahu kalau penguin kaisar itu bukan cuma burung lucu yang jalannya kayak anak TK lari pas disuruh baris. Dia adalah pejuang sejati di kutub selatan, tahan dingin, kuat, setia, dan rela berkorban demi anaknya. Tapi bahkan makhluk sekuat ini pelan-pelan akan dikalahkan bukan oleh alam liar, tapi perubahan yang kita buat sendiri. Manusia yang naikin suhu bumi, kemudian manusia juga yang bikin laut makin hangat, dan manusia juga yang ambil terlalu banyak dari alam tanpa ngasih balik. Coba deh lo pikir, kalau es tempat mereka tuh cair, kemana mereka akan pergi? Mereka tuh nggak butuh gedung, nggak butuh wifi, tapi mereka tuh cuma butuh es, sedikit laut, dan dunia yang stabil. Ya gimana ya, alam tuh nggak butuh kita untuk terus hidup, tapi kita yang butuh alam untuk bertahan hidup. Dan penguin kaisar adalah salah satu alarm paling keras dari ujung dunia. Udah saatnya lo peduli, bro. Makasih.